Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai Banua. Pemirsa, kita berjumpa dalam paket informasi yang kami rangkum dalam sepekan ini, yakni dalam Kalimantan Selatan sepekan. Berbagai informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami yang telah dirangkum dari berita di Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Henur Fadin, inilah informasi selengkapnya. Kami awali Kalimantan Selatan sepekan, pemirsa. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibenarkan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin. Kenaikan iuran ini hanya untuk anggota BPJS Mandiri. Saat dikonfirmasi terkait adanya informasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020, dibenarkan oleh Kepala Cabang Banjarmasin BPJS Kesehatan Tutus Nopita Dewi. Menurut Tutus Nopita Dewi, kenaikan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku seluruh Indonesia. Pihaknya hanya menjalankan peraturan yang ada untuk dilaksanakan. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu kalau kita bicara Perpres 75 kan 160.000. Kemudian ada putusan MA kembali ke Perpres 82 80.000. Sekarang menjadi 150.000 untuk kelas 1-nya. Sedangkan untuk kelas 2-nya sebelumnya 110.000, kemudian dengan Perpres 75 dengan adanya MA menjadi 51.000, sekarang menjadi 100.000. Jadi sebetulnya yang untuk kelas 3-nya tidak ada perubahan sebetulnya. Jadi Perpres 82 Perpres 75 42.000, kemudian kembali ke 25.500 di Perpres 64 walaupun 42.000, tapi sebetulnya secara yang dibayar oleh peserta adalah 25.500. Jadi masih ada peran pemerintah terkait untuk kelas 3 subsidi sebesar 16.500. Jadi tidak ada kenaikan tarif untuk di kelas 3. Sementara itu, salah seorang anggota mandiri BPJS Kesehatan, Budi, mengaku dengan adanya kenaikan ini dirinya terpaksa menurunkan kelas keanggotaan dari kelas 2 menjadi kelas 3 karena dirinya memiliki 1 istri dan 2 orang anak yang harus ditanggung. Meski dari sisi pelayanan, diakuinya layanan BPJS Kesehatan sudah bagus dan sesuai standar. Saya kan dulu perusahaan kelas 2, Pak. Ini sama kelas 3, Pak. Oh, mau menurunkan itu? Iya. Kalau nggak salah itu kan saya dengar itu kan di aplikasi di Google itu kan baca sekitar 35.000. Jadi mau diturunkan gitu? Ya, jadi 35.000. Bapak aja. mau menurunkan kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Kelas 3. Sudah belum? Kan, ini mau tinggal nunggu ketopian bu tabungan aja gitu. Kenaikan iuran BPJS ini diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan BPJS kepada warga negara Indonesia yang menjadi anggota BPJS Kesehatan. Maklumat Kapolri terkait larangan dan upaya pembubaran orang di tengah pandemi COVID-19 dicabut. Namun masyarakat diingatkan untuk kedepankan protokol kesehatan. Kapolri Jenderal Idam Khalid mencabut maklumat terkait larangan dan upaya pembubaran terhadap kerumunan orang banyak terkait pencegahan COVID-19. Pencabutan maklumat ini setelah dikeluarkannya surat telegram nomor STR-364-6-OPS-2-2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang perintah kepada jajaran mengenai pencabutan maklumat Kapolri dan upaya mendukung kebijakan adaptasi baru atau new normal. Menurut Wakapolresta Banjarmasin AKBP Sahbana, dengan dicabutnya maklumat Kapolri, pihaknya tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Kendati maklumat itu dicabut, tetapi upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 tetap dilakukan. Kepolisian tetap diminta untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun maklumat tersebut dicabut, ya, namun ada STR sebagai petunjuk dan juga kepada kita untuk dilakukan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terhadap adaptasi kehidupan baru. Apa itu adaptasi kehidupan baru atau new normal? Seperti tadi, menerapkan disiplin agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa? Cuci tangan selalu, memakai masker, ya, social distancing, jaga jarak, ya kan, dan hidup
bersih dan hidup sehat. Itu. Terkait masih menerapkan PSBB atau daerah yang masih dalam kategori orange dan merah, tetap dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan menerima banyak aduan masyarakat terkait PPDB online. Ombudsman meminta agar Dinas Pendidikan membuka layanan pengaduan dan respon cepat untuk ruang pengaduan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Nurholis Majid mengaku ada banyak keluhan dan aduan masyarakat terkait PPDB online yang dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Persoalan ini disampaikan orang tua terkait kesulitan dalam mengakses informasi soal PPDB. Sementara pihak sekolah juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan tidak sedikit sekolah yang justru menutup ruang informasi dan menyerahkan ke dinas. Terkait ini, Ombudsman menurut Nurholis Majid meminta Dinas Pendidikan aktif dan membuka layanan pengaduan untuk merespon aduan masyarakat. Komplain banyak ya melalui media yang dimiliki Ombudsman karena pengaduan daring juga dilakukan dan rata-rata pengaduannya itu adalah sulitnya berkonsultasi, berkomunikasi dengan Diknas. Jadi mungkin tidak ada line telepon atau line pengaduan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan sehingga masyarakat harus menyampaikan itu ke Ombudsman. Nah, kami menyarankan kepada Dinas Pendidikan jangan tutup kanal-kanal pengaduan itu karena ini waktunya sangat pendek sekali, masyarakat terbatas pengetahuannya, apalagi ini sistem daring, sehingga lalu kemudian ada informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mengakses ini. Karena ini kita sama-sama belajar, apalagi juga masyarakat ya, kemampuan dalam soal mengakses yang digital daring ini tentu tidak sama, apalagi pakai Android segala macam itu tentu tidak sama. Nah karena itu kanal-kanal pengaduan itu diperlukan untuk membimbing masyarakat. Nurholis Majid juga menegaskan karena PPDB ini sifatnya cepat, maka Dinas Pendidikan harus segera menyelesaikan setiap keluhan masyarakat, sehingga jangan sampai calon siswa dirugikan. Ya pemirsa, saat lagi kita akan berdialog bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan Nurholis Majid terkait dengan PPDB dan keluhan publik. Tetaplah bersama kami. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional urat nadi ekonomi rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan Sepekan. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mencatat banyak aduan dan keluhan masyarakat terkait dengan PPDB online yang dilaksanakan baik di jenjang SMP maupun juga di SMA sederajat. Dan keluhan ini terjadi seperti terkait akses informasi ketika terjadi masalah teknis. Dan itu juga selama pandemi COVID-19 juga banyak diterima keluhan terkait dengan misalnya biaya rapid test ataupun juga terkait dengan bantuan sosial terkait dengan COVID-19. Dan pemirsa, kita akan berbincang segera dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan Nurholis Majid yang sudah ada di studio TVRI Kalimantan Selatan. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Nurholis. Terima kasih banyak hadir, menyempatkan di
hari libur ya, hari berkumpul dengan keluarga. Jadi hari ini menyempatkan hadir di TVRI Kalimantan Selatan. Baik, tadi disampaikan terkait dengan kisruh mungkin ya, ada sedikit masalah dengan PPDB online. Di berita sebelumnya juga tadi disampaikan dan Ombudsman juga meminta bagaimana akses layanan itu juga dibuka, kanal-kanal itu dibuka agar masyarakat lebih paham. Nah, selama ini sebenarnya pencermatan yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Kalimantan Selatan sendiri terkait dengan proses PPDB online di Kalimantan Selatan terutama seperti apa? Ya, kami selain menerima pengaduan juga melakukan kunjungan ya ke sekolah-sekolah untuk melihat, memantau kegiatan PPDB online itu seperti apa. Tentu saja sekolah sekalipun online mereka tetap buka juga. Sekiranya ada siswa atau orang tua siswa yang mengalami masalah menyangkut daring ini. Jadi kami datang ke sekolah tersebut walaupun hampir seluruh sekolah pagarnya tertutup, lalu kemudian ada spanduk pengumuman lah untuk akses. Bertingkat-tingkat problemnya. Di SD misalnya tidak semua bisa daring. Jadi ada sekolah yang cukup maju, berada di posisi tengah, misalnya di tengah masyarakat yang cukup melek terhadap IT, bisa daring. Tapi SD-SD di wilayah pinggiran itu tidak mungkin, dan daring dalam pengertian mereka adalah WhatsApp. Jadi cukup menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah, anak kami mau masuk sekolah Bu, bagaimana, silakan kumpul berkas hari sekian. Nah, seperti itu. SMP juga problemnya tersendiri lagi, dan yang terakhir kami datang ke SMA dan SMK ya. Hari pertama ada problem soal koneksitas, lalu kemudian semua yang sudah masuk lalu tertolak, sehingga lalu ada kebijakan untuk memperpanjang masa pendaftaran itu. Nah, yang menarik itu pada tingkat SMA ternyata sistem jarak ini ya, zonasi ini itu diketahui bahwa ada banyak tempat yang blank spot, jadi tidak ada sekolah di situ, sehingga lalu kemudian anak itu bertarung di jalur prestasi. Jalur prestasi ada dua bagian, prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Berarti ada sekitar 15% kalau mengandalkan akademiknya. Kota Banjarmasin misalnya kilometer 1 sampai kilometer 3 kebun bunga, dan di seberangnya lagi itu juga tidak ada sekolah di situ, sehingga mereka mengakses ke SMA 7 itu jauh sekali, tidak mungkin dengan zonasi. Maka yang bisa digunakan adalah jalur prestasi. Banyak sekali harus berebut di jalur prestasi tersebut, sehingga mau tidak mau mereka ketat sekali persaingannya. Begitu juga di tempat-tempat lain yang sekolahnya sangat terbatas, sehingga maksud pemerintah dengan jalur zonasi ini untuk melakukan pemerataan tidak dibarengi dengan berbagai kebijakan lainnya. Nah, kami menyarankan kepada pemerintah semestinya zonasi itu dibarengi juga dengan berbagai kebijakan melakukan pemerataan. Pemerataan akses sekolah, pemerataan fasilitas, pemerataan guru, sehingga image tentang sekolah pinggiran, sekolah favorit, segala macam itu betul-betul tidak ada lagi. Nah, sehingga orang aman sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Baik, jika kita evaluasi, Ombudsman tentu menerima keluhan-keluhan PPDB online sejak beberapa tahun yang lalu. Jika kita evaluasi, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tahun ini seperti apa? Nah, kondisi tahun ini kan karena ada COVID ya, lalu kemudian maksimal sekali daring itu. Tapi kan pengetahuan masyarakat soal daring itu juga sangat terbatas, dan sementara sebahagian besar keluhan itu ketika kami tanya kenapa masalahnya, karena kanal-kanal dari Dinas Pendidikan itu tidak cukup mengakomodir keluhan-keluhan mereka. Karena syarat di Ombudsman, sebelum orang komplain menyampaikan ke Ombudsman, kami menyampaikan komplain dulu ke instansinya. Nggak bisa Pak, kami tidak bisa komplain. Nah, maka lalu kemudian problem keluhan yang tidak tersalurkan itu masuk ke Ombudsman. Kami komunikasi juga dengan WW Lapor ya, lapor Paman kalau di tingkat provinsi, lalu lapor Banjarmasin kalau di tingkat kota. Itu juga mulai naik laporan masyarakat
menyangkut PBDB ini yang disalurkan melalui lapor. Jadi artinya Dinas Pendidikan harus membuka kanal-kanal pengaduan dalam rangka mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat. Hari terakhir kemarin itu masih ada SMP yang kekurangan siswa misalnya, ya. Maka lalu solusi-solusinya harus dicarikan dan bagaimana. Apakah setelah PPDB online ini akan ada lagi jalur offline? Maka itu tidak mungkin di masa pandemi ini karena bukan karena kita ingin teknologi, tapi di masa pandemi ini kan kita menghindari orang berkerumun sehingga penularan virus corona tidak masif terjadi. Baik, jika tadi mungkin lebih banyak keluhan masyarakat, tapi tadi Pak Nurul Ismail juga menyinggung tentang sekolah yang tidak ada yang kota yang mereka targetkan malah tidak terpenuhi. Artinya juga ada keluhan-keluhan dari pihak sekolah. Apakah ini juga diserap oleh Ombudsman? Betul, karena itu tadi pemerataan sekolah itu tidak sama. Ada sekolah yang jumlahnya banyak, jumlah penduduknya sedikit, sehingga lalu kemudian kan jumlah siswa yang sedikit ini terserap di banyak sekolah. Ada jumlah penduduk banyak, sekolahnya tidak ada. Nah, sementara kanal yang tersedia itu adalah yang utama itu zonasi. Jadi 50% diserap melalui jalur zonasi dan sisanya itu prestasi dan lain-lain. Nah, ketika di sekolah itu terdiri dari beberapa sekolah dengan jumlah penduduk yang terbatas, maka tentu saja jumlah penduduk tadi tersebar. Apalagi di situ misalnya ada sekolah swasta yang sudah mulai favorit, digemari orang, maka sudah pasti sekolah-sekolah negeri itu kekurangan. Artinya ada dua sisi, selain dari masyarakat, juga dari pihak sekolah juga ada keluhan-keluhan dari mereka. Nah, terkait dengan sistem aplikasi, sepertinya apakah tidak ada SOP dari tahun ke tahun yang mungkin sudah dibakukan dalam proses PPDB online ini? SOP ada karena lalu kemudian diturunkan melalui peraturan-peraturan daerah ya, untuk agar supaya ada panduan bagi sekolah, bagi panitia. Dan di tiap-tiap sekolah juga ada kepanitiaan untuk penerimaan siswa ini. Jadi SOP itu sudah ada, tapi problemnya kadang-kadang ada problem teknis dan problem yang mendasar agak lambat untuk dibenahi menurut saya lah. Itu adalah soal distribusi tadi. Jadi ketika zonasi itu menginginkan pemerataan, maka harus dilakukan pemerataan sisi lainnya juga. Jadi guru yang terbaik harus merata ada di semua sekolah. Fasilitas bagi sekolah-sekolah itu harus dilakukan pemerataan juga. Lalu kemudian sarana prasarana harus dilakukan pemerataan. Dan lebih jauh lagi, pemerintah harus melakukan pemetaan daerah-daerah baru, perkembangan perumahan baru yang tidak ada sekolahnya, mesti dibangunkan sekolah-sekolah. Kita bisa bayangkan misalnya jalan menuju bandara, di situ kan sudah mulai terbuka tuh perumahan-perumahan, tapi sekolahnya tidak ada di situ. Nah, kemana orang sekolah? Kalau dia memilih jalur zonasi, tentu dia akan tersingkir dengan orang yang dekat dengan sekolah. Maka jalur prestasi, ketika dia tidak punya prestasi, kemana dia sekolah? Terpaksa mereka masuk ke sekolah-sekolah yang mungkin swasta yang tidak terlalu diharapkan oleh mereka karena tidak terakomodir apa yang mereka inginkan. Ada juga sekolah-sekolah swasta yang mungkin, apakah Ombudsman juga ada meninjau ke sekolah-sekolah swasta yang ternyata mereka sangat membutuhkan peserta didik baru, tapi mereka malah sangat-sangat tidak terpenuhi, kolaps seperti itu. Apakah juga menerima? Ya, beberapa tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya sekolah-sekolah swasta datang ke tempat kami juga dengan sistem yang ada ini. Setiap tahun selalu ada sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan siswa. Ya. Tahun ini misalnya SMK itu sudah memberikan alternatif pilihan ketiga itu sekolah swasta. Jadi kalau pilihan pertama tidak bisa masuk, pilihan kedua tidak bisa masuk, pilihan ketiganya sekolah swasta. Jadi sudah ada solusi-solusi terhadap itu. Tapi tentu saja kalau di sekolah negeri selalu membuka kelas, nah ini juga kan kemarin itu terlalu antusias untuk menerima, ketika orang misalnya kita hanya menerima 300, yang mendaftar 600, lalu muncul inisiatif kalau gitu kita buka kelas saja. Nah, ini kalau tidak dibatasi, maka penambahan rombel itu akan menjadi kebijakan sekolah.
Dan waktu itu ada sekolah-sekolah yang memaksakan diri menggunakan musola sebagai ruang belajar, laboratorium menjadi ruang belajar, atau perpustakaan menjadi ruang belajar. Nah, itu yang dilakukan. Menurut saya mesti ada ketetapan bagi sekolah-sekolah itu, dan tahun ini sudah ada ketetapan berapa mereka harus menerima, dan kalau sudah terpenuhi kuotanya, silakan pilih sekolah swasta, agar sekolah swasta juga tidak mati. Bersamaan itu, sekolah swasta harus meningkatkan kualitasnya. Nah, kalau sekolah swasta tidak meningkatkan kualitasnya, tentu saja dia sulit bersaing dengan sekolah negeri. Maka dukungan pemerintah, support dari pemerintah agar sekolah swasta bisa berkembang, termasuk dalam hal ini adalah pendanaan, harus juga dilakukan, karena tugas mereka juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, baik, dari PPDB online, apakah ada rekomendasi dari Ombudsman kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk level SMA SMK dan juga untuk Dinas Pendidikan di level pemerintah daerah kabupaten kota? Ya, kami sudah merumuskan beberapa rekomendasi ya, nanti akan kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Intinya itu secara teknis memang harus disiapkan. Yang kedua itu dukungan kepada masyarakat agar mereka lebih mudah. Daring ini tidak sekedar kuota, tapi juga pengetahuan terhadap daring itu sendiri. Jadi harus ada semacam LAN yang terbuka untuk masyarakat berkonsultasi ya terhadap persoalan ini. Yang kedua, kami mengusulkan agar ada kebijakan pemerataan tadi, terutama sekolah. Bangunlah sekolah-sekolah di wilayah yang tidak ada sekolahnya, sehingga tujuan pemerintah melakukan pemerataan di seluruh wilayah bahwa sekolah itu tersedia, maka itu akan tercapai. Nah, ini saya kira antara pemerintah dengan DPR harus bekerja sama melakukan pemetaan daerah-daerah mana yang harus ada sekolah itu. Baik. Jadi, baik, dan ini tersebar bukan hanya di kota Banjarmasin. Bukan hanya di kota Banjarmasin, tapi juga di seluruh kabupaten kota. Dan menurut kacamata para kepala sekolah ya, sistem zonasi ini hanya tepat di wilayah perkotaan. Di wilayah kabupaten masih belum tepat karena pemerataan sekolah itu sama sekali tidak merata. Seluruh sekolah SMA hanya ada di ibu kota kecamatan. Sementara yang jauh-jauh dari kecamatan tidak ada SMA. Jadi kalau sistem zonasi tetap diterapkan, yang jauh dari pusat kecamatan tetap tidak akan bisa masuk di SMA negeri. Jadi itu yang harus dipikirkan tentang pemerataan keberadaan sekolah itu, distribusi sekolah baru. Baik, sekarang kita terkait keluhan publik yang lain. Ya. Tadi disampaikan ada terkait dengan rapid test, kemudian juga ada bansos yang dikeluhkan juga terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Kita mulai dengan rapid test. Masalah apa sih dengan rapid test? Masyarakat mengeluhkan ya mahal sekali, sehingga ketika ada kebijakan kalau kita mau perjalanan dinas kita harus rapid test dulu, dan itu berlaku 14 hari, sementara biaya untuk melakukan itu cukup mahal, bahkan lebih mahal biaya rapid daripada tiket gitu ya, keluhan masyarakat. Nah, kami menyorotinya, kalau itu merupakan kewajiban, logikanya dalam satu kebijakan, maka kewajiban yang berimplikasi pada biaya itu harus ditanggung oleh pemerintah. Karena pemerintah mewajibkan. Pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 tahun. Maka seluruh implikasi dari kewajiban yang menimbulkan biaya harus ditanggung oleh pemerintah. Karena itu kan sekolah SD, sekolah SMP tidak ada biayanya. Karena pemerintah mewajibkan. Kita diwajibkan pakai helm, ya kan? Wajib helm. Setiap beri kendaraan, helm mesti tersedia, include menjadi bagian dari kendaraan itu sendiri. Karena helmnya diwajibkan. Nah, begitu juga kalau pemerintah mewajibkan rapid test, maka pemerintah harus menyediakan rapid itu. Karena tujuan pemerintah kan untuk melindungi masyarakat. Rapid itu sendiri untuk memastikan melindungi masyarakat yang tertular COVID, lalu kemudian agar supaya ini tidak tertular dengan yang lainnya. Nah, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat itu tentu saja berkonsekuensi kepada biaya. Tidak bisa dibebankan kepada orang tersebut. Dan ini sudah disuarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia
di pusat, dan ketika pemerintah mewajibkan itu lalu kemudian ini tidak ditanggung biayanya, maka akan ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atas persoalan ini, Jadi dia akan diuntungkan, maka ketika ada yang diuntungkan, nah ini kebijakan menjadi bermasalah. Baik, Pak Nurholis, kita jeda terlebih dahulu, kita harus mendengarkan kumandang azan Nahdlatul Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan pemirsa, demikian tadi dialog kami dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan, Nurholis Majid, dan kami akan lanjutkan setelah kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib dan informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, dari 181 orang PPK dan PPS sekota Banjarmasin yang mengikuti rapid test yang dilaksanakan KPU Kota Banjarmasin, 21 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Selanjutnya mereka yang reaktif harus menjalani karantina mandiri dan menunggu swab. Kota Banjarmasin Rahmiati Wahda mengakui ada 21 orang hasil rapid test yang dilaksanakan untuk PPK dan PPS Kota Banjarmasin yang hasilnya reaktif. Selanjutnya mereka menjalani karantina mandiri dan akan dilakukan swab. Sedang terkait dengan tahapan pilkada, menurut Rahmiati, mereka yang hasil tesnya reaktif tidak diperkenankan untuk ikut dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pilkada Kota Banjarmasin yang mulai berjalan sejak Senin 29 Juni 2020. Kita 2 hari melaksanakan rapid test untuk PPK dan PPS. Ada 156 PPS dan 25 PPK. Dari jumlah tersebut kita dapatkan ada 21 orang yang reaktif. Nah, kemudian itu terdiri dari PPK dan PPS. Ketua PPK Banjarmasin Utara Ibrahim mengaku untuk Banjarmasin Utara hasil rapid test non-reaktif. Saat ini petugas PPS sudah mulai melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Mulai hari ini untuk Kecamatan Banjarmasin Utara, tapi sebelumnya kami sudah melakukan untuk petugas verifikasi faktual yang terdiri dari anggota PPS. Itu kami semua di rapid test. Alhamdulillah untuk di Banjarmasin Utara ini kita 0 reaktif. Jadi semua yang sudah di rapid test dan hasilnya negatif, dia boleh melakukan verifikasi faktual. Tapi kalau misalnya dia hasilnya reaktif atau positif, itu dia harus dikarantina mandiri. Menurut Ibrahim, dalam 1 hari ke depan, petugas PPS minimal harus melakukan verifikasi untuk 50 berkas dukungan. Selanjutnya, jika ada berkas yang tidak memenuhi syarat, maka harus diganti dengan jumlah 2 kali dari jumlah yang TMS. Ratusan petugas panitia pemungutan suara PPS tingkat kelurahan sekota Banjarbaru menjalani pemeriksaan rapid test COVID-19 yang digelar jajaran Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarbaru. Pelaksanaannya dibagi 2 hari menghindari penumpukan massa. Pelaksanaan rapid test bagi 120 orang petugas panitia pemungutan suara PPS di Pilkada serentak tahun 2020 merupakan rangkaian kegiatan tahap awal menyiapkan sumber daya manusia petugas PPS di kelurahan yang nantinya akan ditugaskan melakukan rangkaian kegiatan tahapan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan di Pilkada Kota Banjarbaru. Menurut Ketua KPU Kota Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat, pemeriksaan kesehatan berupa rapid test COVID-19 bagi petugas PPS sesuai petunjuk surat edaran PKPU nomor 20 tahun 2020 dilakukan untuk memberikan kepastian rasa aman dari sisi kesehatan bagi petugas penyelenggara pilkada di saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan KPRI ya, surat edaran nomor 20 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual untuk dukungan bakal calon perseorangan di Kota Banjarbaru. Jadi kegiatan verifikasi faktual ini dilakukan oleh petugas kami di tingkat kelurahan, yaitu PPS. Nah, oleh sebab itu untuk memenuhi protokol kesehatan, kami melaksanakan untuk rapid test untuk petugas kami di PPS. Kegiatan rapid test bagi petugas panitia pemungutan suara PPS Kelurahan Sekota Banjarbaru digelar selama 2 hari sejak tanggal 27 dan 28 Juni 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarbaru, juga diikuti oleh jajaran komisioner dan karyawan di Sekretariat KPU Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mengatakan. Dampak di karantinanya sejumlah tenaga medis, Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah Banjarmasin harus meminta penambahan tenaga medis untuk pelayanan di rumah sakit milik Pemko Banjarmasin ini. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah Banjarmasin, Dr. Sukoco Hartono. Menurutnya, mereka meminta penambahan sukarelawan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan. Lantaran 68 orang yang dinyatakan reaktif tersebut, 11 diantaranya hasil swabnya positif, semuanya harus dikarantina mandiri.
Hal ini diakui cukup berdampak terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit ini, sehingga pihaknya meminta penambahan tenaga medis sukarelawan untuk membantu pelayanan kesehatan umum maupun untuk pelayanan pasien COVID-19. Ada beberapa penambahan relawan setelah kita memetakan ketenagaan. Jadi dari Dinas Kesehatan Kota itu ada 11 dan terakhir berapa ya Pak? Perawat 17 Pak. Perawat relawan. Bertotal 17 ya? 17 bidan 5. 17 relawan perawat dan 5 bidan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansa Banjarmasin, Dr. Sukoco juga mengakui untuk dokter spesialis, terutama spesialis paru di rumah sakit ini sangat kurang, hanya memiliki 1 orang saja. Sementara jumlah pasien COVID di rumah sakit ini cukup banyak. Masjid Raya Sabilal Muhtadin rencananya akan gelar sholat Idul Adha. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Rene, itu ada burung. Bah, apa pula kau ini? Matanya kecil, ke hidung kau. Nyawa, awas nyawa, menyambati unda. Jangan bilang kayak kulit beta, kakak. Haha, kurang lucu. Sini. Tak ada burung tuh? Oh iya. Sekarang tipu Jangan capek. Coba sini. Nah. Kita memang beda. Semut saja akur. Kenapa kita ribut? Kita bersaudara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan sepekan. Pemirsa, pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin rencananya akan menggelar salat Idul Adha 1441 Hijriah. Namun pelaksanaan tetap akan melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Kendati Hari Raya Idul Adha masih beberapa pekan lagi, pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin mulai persiapkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan untuk kegiatan ibadah kurban. Menurut Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Darul Qutni, berkaca dengan sudah dilaksanakannya sholat Jumat, sehingga pihak pengelola akan menggelar kegiatan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Kami memang sebelum persiapannya belum matang juga karena kan masih dalam proses tapi insya Allah akan dilaksanakan sholat. Namun dikatakannya pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan tim gugus penanganan COVID-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19, menggunakan masker, membawa alat sholat masing-masing, jaga jarak dan tidak bersalaman. Ya, kita ke informasi COVID-19 untuk Kalimantan Selatan. Pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan, bahwa pada hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan mencapai 3.564 kasus, dan dari jumlah ini yang masih dalam perawatan 2.413 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 950 orang, dan 201 orang meninggal dunia. Sementara orang dalam pemantauan sebanyak 733 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 357 orang. Dan kami sampaikan informasi tambahan bahwa pada hari ini konfirmasi positif ada 44 orang, 3 orang PDP terkonfirmasi positif, 2 dari Banjarmasin dan 1 dari Tabalong, dan 41 hasil tracing. Kemudian pasien sembuh 27 orang berasal dari perawatan di
Rumah Sakit Ansar Saleh 6 orang, yakni 5 warga Banjarmasin dan 1 warga Barito Kuala. 6 karantina khusus Tanah Laut, 9 karantina khusus Tabalong, 1 karantina khusus Balangan, 5 karantina khusus Tanah Bumbu. Dan juga hasil pemeriksaan spesimen sebanyak 453 dan yang terkonfirmasi positif 44 positif, rate 9,71%. Kemudian penambahan kasus baru, Banjarmasin 20, Tabalong 8, Hulu Sungai Selatan 7, Tanah Laut 5, Tapin 3, dan Banjarbaru 1 kasus. Dan itu tadi informasi perkembangan COVID-19 untuk Kalimantan Selatan, dan kami himbau untuk Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pandemi COVID-19, Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi Kabupaten Banjar meluncurkan buku panduan. Selain untuk mengedukasi masyarakat, buku panduan berbahasa Banjar ini diharapkan dapat lebih cepat dipahami masyarakat karena isinya menggunakan bahasa daerah. Pasar tradisional Martapura menjadi lokasi kedua pembagian buku panduan COVID-19 setelah sebelumnya Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi Kabupaten Banjar juga melaksanakannya di Pasar Kertakhanyar Kabupaten Banjar. Pembagian buku panduan COVID-19 ini untuk mengedukasi masyarakat terkait pandemi COVID-19, baik itu penjelasan tentang virus, gejala, dan cara penanganannya. Selain itu, buku panduan berbahasa Banjar ini juga untuk menghindari masyarakat mendapatkan informasi bohong dan diharapkan dapat lebih cepat dipahami masyarakat karena isinya yang menggunakan bahasa daerah. Penyerahan buku panduan ini sendiri diterima oleh perwakilan masyarakat baik itu dari petugas keamanan, pengelola pasar, dan tokoh masyarakat. Sekarang kita ciptakan buku dengan bahasa Banjar dengan harapan masyarakat lebih mudah memahaminya. Dan isi daripada buku itu adalah mulai dari apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, cara penanganan, sampai dengan nanti kita mengarah pada new normal. Selain meluncurkan dan membagikan buku panduan COVID-19 berbahasa Banjar, Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi Kabupaten Banjar juga mendirikan posko informasi COVID-19 di kedua titik untuk memudahkan masyarakat yang belum mendapatkan buku panduan COVID-19 berbahasa Banjar ini. Andi Sam, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Kotak diduga bom mengejutkan warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan kami, Kalimantan Selatan Sepekan. Pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya di mana sebuah kotak mencurigakan diduga berisi bom mengejutkan warga Jalan Es Parman, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kotak yang berada di sebuah gazebo, tepatnya di salah satu halaman sekolah swasta ini, pertama kali diletakkan oleh seorang yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan informasi, tim Gegana Brimob Polda Kalimantan Selatan tiba di lokasi untuk memastikan benda yang diletakkan di sebuah gazebo di halaman sekolah swasta Jalan Es Parman, Banjarmasin. Kotak yang mencurigakan diduga berisi bom diletakkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan alasan mengantarkan barang pesanan milik kepala sekolah. Salah seorang saksi mata, Ahmad Wahyudi, mengatakan setelah meletakkan kotak di gazebo, seorang perempuan kemudian meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke mobil. Menurutnya, saat ditanya membawa barang apa, perempuan tersebut mengaku mengantarkan kotak pesanan dari kepala sekolah. Ia yang merasa curiga dan tidak berani mendekat, melaporkan kejadian dengan menghubungi kepala sekolah dan melaporkan ke pihak kepolisian. Tanyain kepala sekolahnya, memang ada pesan barang sama seseorang. Dugaan apa Pak barangnya Pak? Pertama kali itu saya menduga kemungkinan ini bom. Karena bentuknya itu. Bentuknya, tapi setelah saya pikir-pikir, kalau bom kan biasanya ada rangkaian kabel apa. Saya juga nggak berani mendekat. Kita juga nggak tahu apa isinya. Saat evakuasi benda diduga bom, polisi yang berpakaian lengkap menggunakan rompi anti peluru tampak berjaga di sekitar lokasi dan menutup ruas jalan masuk ke dalam kota. Terkait temuan ini belum mendapatkan keterangan pasti dari kepolisian.
Polisi masih menyelidiki motif benda yang diduga bom yang diletakkan di halaman sekolah di Banjarmasin yang berisi gulungan koran. Benda yang diletakkan orang tak dikenal tersebut sempat menghebohkan warga. Diberitakan sebelumnya, warga Jalan Es Parman Banjarmasin dihebohkan dengan penemuan benda diduga bom. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh tim Gegana yang turun ke lapangan, ternyata benda yang diletakkan oleh orang tak dikenal tersebut hanya gulungan koran. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Muhammad Rifai mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap motif yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Dengar oleh saksi yang ada di tempat, katanya itu pesanan untuk kepala sekolah. Setelah dilakukan pengecekan, barang tersebut berisi, saya ulangi, berisi sobekan kertas koran yang digulung. Ada 2 buntelan di situ di dalamnya, ya. Jadi tidak ada isi bahan berbahaya. Ini sudah diamankan. Namun demikian, dari kejadian tersebut kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk menyelidiki lebih jauh terkait kasus ini, pihak kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi dan mengecek kamera yang ada di sekitar lokasi. Mantan Ketua KPUD Kota Banjarmasin, Gusti Makmur, akhirnya didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Dalam persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Gusti Makmur didakwa melakukan pencabulan pada anak di bawah umur. Setelah berbulan-bulan lamanya sejak berstatus tersangka, mantan Ketua KPUD Kota Banjarmasin Gusti Makmur akhirnya diseret ke meja hijau oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual atau online ini, Gusti Makmur tidak dihadapkan di muka persidangan, namun hanya mengikuti jalannya sidang pembacaan dakwaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cempaka. Jaksa Penuntut Umum Budi Mukhlis mengatakan, jaksa penuntut sebenarnya menginginkan sidang tatap muka dengan terdakwa untuk memudahkan selama persidangan. Namun karena belum berakhirnya COVID-19 ini, maka sidang virtual atau online terpaksa harus dilakukan. Untuk menghindari bebasnya terdakwa dari hukum, lantaran masa penahanan terdakwa hampir habis. Sejak bulan Februari, jadi sesuai dengan anjuran SEMA nomor 1 tahun 2020 kan, mana yang perkara yang masih bisa dimungkinkan diperpanjang, ya diperpanjang. Nah ini karena tahanan sudah terakhir, habis tidak memungkinkan lagi, maka suka tidak suka, supaya tahanan tidak lepas demi hukum, jadi ya kita limpahkan. Dan hari inilah kita sidang. Sementara itu pengacara terdakwa Dian Corona saat diminta wawancara memilih kabur dan menghindari wartawan dengan memacu mobilnya dengan cepat dari area parkir Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sidang perdana ini dikawal ketat oleh petugas kepolisian yang menurunkan belasan anggota bersenjata lengkap yang berjaga di depan gedung Pengadilan Negeri Banjarbaru dan di depan ruang sidang. Pemirsa, 28 kendaraan roda 2 diamankan Polsek Banjarmasin Timur dalam razia balapan liar di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 5 hingga 6 Banjarmasin. Untuk memberikan efek jera, polisi melakukan tilang kendaraan roda 2 selama 6 bulan. Polsek Banjarmasin Timur mengamankan 28 kendaraan roda 2 dalam razia balapan liar di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 5 hingga 6 Banjarmasin. Kendaraan yang diamankan polisi tidak memenuhi standar seperti menggunakan knalpot dan tidak dilengkapi surat menyurat. Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Susilo mengatakan ada 2 kali malam minggu pihaknya melakukan razia balapan liar di kawasan hukum Polsek Banjarmasin Timur dan mengamankan 28 kendaraan roda 2 dari berbagai jenis. Pihaknya mengimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya dan tidak ikut dalam balapan liar ini. Kami mengimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya agar tidak ikut serta di dalam balap liar ini. Jika ada yang ikut balapan liar akan dikenakan sanksi apa? Iya, kalau balapan liar ini kita laksanakan tilang. Sebenarnya kita laksanakan tilang, kita tilang 6 bulan baru bisa mereka ambil. Untuk memberikan efek jera, pihaknya melakukan tilang kendaraan roda 2 selama 6 bulan.
Jajaran Polsek Banjarmasin Timur akan rutin melakukan razia untuk mencegah aksi balapan liar. Penodongan terhadap warga menggunakan pistol mainan akhirnya ditangkap jajaran Polsek Banjarmasin Timur. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, Jalan Veteran Banjarmasin, polisi juga menemukan peluru aktif. Jajaran Polsek Banjarmasin Timur menangkap pelaku penodongan terhadap warga menggunakan pistol mainan yang terjadi di Jalan Veteran Banjarmasin. Pelaku MD ditangkap saat berada di rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Kasih Humas Polsek Banjarmasin Timur Aibtu Partogi Hutahayan mengatakan, setelah dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, pihaknya menemukan barang bukti berupa satu buah tas yang berisi 26 butir peluru tajam kaliber 5,56, 17 butir peluru revolver kaliber 3,8, 4 butir peluru karet kaliber 5,56 dan 2 butir peluru hampa 5,56. Sementara menurut pelaku MD, dirinya melakukan penodongan terhadap beberapa warga setelah akan dihadang di jalan saat melintas. Ia mendapatkan peluru aktif dengan membeli di media sosial seharga Rp300.000 untuk dikoleksi. Beberapa orang yang merasa terlibat atas tindakan tersangka yang menodongkan senjata mainan kepada mereka. Kemudian ini dilaporkan ke kita dan ditindaklanjuti oleh petugas kita melakukan penggeledahan di rumah si pelaku, lalu kemudian ditemukanlah peluru-peluru amunisi senjata tajam ini di kamar pelaku, berikut senjata mainan ya, ini kita garis bawahi bahwa senjata yang berhasil kita sita adalah senjata mainan. Apa-apa, buat koleksi aja. Buat koleksi, benda terlarang kalau bisa dikoleksi kan nggak boleh itu. Kan kadang menyangka ya bahwa asli sebanyak itu 300.000. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Banjarmasin Timur dan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seorang pengedar narkoba asal Kecamatan Tamban diringkus polisi karena memiliki sebanyak 19 paket sabu siap jual. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Pemuda berinisial A, 36 tahun, warga desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Barito Kuala, diamankan jajaran Polsek Tamban. Tersangka ditangkap karena diduga memiliki 19 paket sabu siap edar dengan berat bersih 1,47 gram. Menurut Kasatres Narkoba Polres Batola AKP IN Widya, tersangka diringkus di rumahnya di Kecamatan Tamban dan saat diinterogasi mengakui memiliki sebanyak 19 paket sabu yang disimpan dalam bungkus plastik. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lain berupa peralatan hisap sabu, 1 buah botol bekas minuman soda warna hijau, 1 buah pipet kaca, 3 buah sedotan plastik, hingga 1 buah selotip transparan kecil. Akhirnya dari pihak Polsek, Bapak Kapolseknya bersama tim Kanireskrim menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam dan dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, ternyata ditemukan di dalam rumah itu 19 paket yang... Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di Polres Barito Kuala dan akan dijerat pasal 114 ayat 1, jungto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Barito Kuala, Randy Tisna, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Pemirsa, salurkan donasi Anda ke Dompet Peduli COVID-19 kerjasama Basnas Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah 90100002849. Dan bagi adik-adik, jangan lupa untuk terus saksikan program Belajar dari Rumah bersama TVRI kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah jumpa kita di Kalimantan Selatan sepekan, berita informasi terkait dengan rangkuman yang berhasil dirangkum tim redaksi kami. Dan akhirnya saya Nur Fahadi atas nama seluruh kerabat bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Gunakan masker dimanapun Anda berada dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam damai Banua.